Yeremia 17 ayat 5-10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi alasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah kasih? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah kasih? Waduh, Vanessa. Halo, Kak. Siapakah aku ini? Kamu tuh lihatannya kok baru sedang, menghayati sekali ini. Gimana iya, Pak, nih? lagunya tuh kayaknya sangat-sangat menggambarkan aku banget gitu, Gitu Pak. ya? Kayaknya siapa sih aku ini, Kamu Pak? tahu nggak, ketika kamu nyanyi, aku lihat gambar Tuhan Yesus di belakang kita nih. Saya lihat Tuhan Yesus sedang memperhatikan Vanessa. Wah, betul-betul kamu biji matanya. Bener banget, Iya. Pak. Mari, Pak, duduk Iya, dulu. baik, terima Iya. kasih, terima kasih. Gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik, Pak. Iya. Cuman memang akhir-akhir ini ya, Pak, generasi muda kayak saya ya, Pak ya. Seringkali tuh merasa putus asa, lemah, gak berdaya gitu, Pak. Rasa-rasanya gak mampu gitu, Pak, untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Apalagi sekarang juga saya dengar ada tren strawberry generation ya, Pak ya, yang Iya, benar. lemah, rapuh. Kayaknya saya lagi di masa itu sih sekarang, Pak. Maka lagunya tadi ya. Iya, Waduh, bener siapakah banget. aku ini, Tuhan? Ya memang betul, Vanessa dan sahabat bijak sekalian. Banyak orang hari ini merasa dirinya lemah, rapuh, tidak kuat. Pertanyaannya mengapa? Dan bagaimana kita bisa menjadi generasi yang handal, yang kuat menghadapi segala perkara. Iya, itu, Pak, pertanyaan pingin besar pingin hari-hari ini, Pak. Tadi relate dengan yang bacaan kamu tadi sebenarnya. Oh, Bapak dengar saya Yeremia baca 17, juga. kamu baca kan? Iya. Yeremia 17, 5, 10. Tapi sebelum ke sana, saya mau kasih kuis dulu kepada Vanessa. Wow. Pilih mana? Coklat atau pepaya? Coklat. Nah, saya tahu. Kamu pilih coklat karena yang enak kan? Betul, Pak. Gorengan atau pisang? Gorengan, Pak. Gorengan, Gorengan. ya. Gorengan atau pisang? Tidur malam secukupnya atau begadangan? Waduh, Nah,
Ini bohong apa bener ya Pak jawabnya? Jujur aja deh. Kalau jujur kayaknya begadang sih Pak. Itulah kita Vanessa. Kadang-kadang kita udah tahu pilihannya kan. Masa begadangan dengan tidur cukup, coklat dengan pisang, ya pilih yang sehat lah. Harusnya demikian kan? Harusnya begitu Pak. Nah, kenyataannya kita Pilihnya yang nggak sehat. yang nggak sehat, tapi enak kan? Ini Iya, Pak. pengalaman Yeremia tadi. Yeremia 17 yang kamu baca tadi, bagaimana seorang Yeremia, utusan Allah kepada bangsa Israel, waktu itu sekitar zaman Raja Yoyakin abad ke-7, abad ke-6 sebelum Masehi, orang Israel hidup di dalam kehidupan yang semau gue. Banyak meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewi, tidak peduli orang yang susah, pendek kata hidup yang menyenangkan tadi, seperti kita tadi, sukanya yang senang, bukan yang benar, yang baik. Nah pada saat itu Yeremia datang kepada bangsa Israel dan mengatakan dua pilihan yang jelas. Satu pilihan yang tidak baik, satu yang baik. Mestinya yang dipilih yang mana? Mestinya yang baik. Yang baik kan. Pilihannya pertama di ayat yang kelima dan keenam. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Juga Yeremia sudah jelaskan, kalau kamu mengandalkan manusia, akibatnya apa? Hidupmu akan seperti semak bulus di padang belantara. Itu semak liar. Di padang belantara tidak ada keadaannya yang baik, tinggal seperti di tanah yang hangus, habis terbakar itu. Di padang gurun yang tidak berpenduduk, artinya kesepian. Itu. Tapi pilihan yang kedua, Yeremia juga sudah bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hasilnya apa orang demikian? Ya seperti pohon yang ditanam di tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Yeremia sudah jelas tuh kasih dua pilihan. Mau mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan Tuhan. Mestinya kan pilihannya jelas kan. Iya, tapi Pak. apa yang tidak dipilih Israel? Mirip dengan banyak kita. Yang dipilih bukan yang baik, yang benar, yang sehat, yang Tuhan mau. Yang dipilih justru yang tidak Baik. Tuhan mau. Hanya asal senang, asal gue happy. Akibatnya nanti Tuhan marah. Lalu Israel dikalahkan oleh bangsa Babelonia. Dan betul-betul nubuat Tuhan mereka dihukum, mereka diangkut jadi budak-budak di Babel selama 70 tahun. Nah, sebenarnya Tuhan sudah meringatkan, kalau kamu mengandalkan dirimu, kamu akan mengalami kehidupan yang buruk. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, kamu akan mengalami kehidupan yang baik. Seperti tadi, pohon ditanam di tepi air, sehat, berbuah. Tapi Israel, seperti kebanyakan kita, selalu memilih yang menyenangkan, bukan yang baik, yang benar. Akibatnya mereka mengalami kesusahan selama lebih dari 70 tahun menderita. Tapi ya Pak, aku mau tanya nih. Tadi menurut cerita Bapak ya, tapi apakah orang-orang yang kayak aku nih Pak, yang mengalami strawberry generation itu bisa bahagia dan sukses nggak Pak? Bisa, asal tahu. Tadi pertama kan tadi harus berani memilih mana yang baik, yang benar, yang Tuhan inginkan. Ya tentu saja yang sesuai firman. Yang kedua, kita harus tahu ada penipu ulung dalam diri kita. Wow, kadang-kadang kalau kita mengalami hal yang jelek atau kita membuat pilihan yang salah kan, kita cepat-cepat menyalahkan siapa biasanya? Nyalakan Tuhan. Ya Tuhan. Atau kalau enggak nyalakan iblis. Padahal ada yang lebih bahaya dari iblis. Kalau iblis kan di luar kita. Iya, Itu sesuatu yang bahaya dalam diri kita. Di ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Jadi hati kita itu bisa menjadi hati yang menipu diri kita sendiri. Vanessa, kamu kuat, gak usah tidur malam. Sudahlah, begadang terus. Aku kuat, kamu masih muda. Tertipu nih kita nih. Kalau kita ikuti keinginan hati, hancurlah hidup kita. Kurang tidur. Ketika kita pilih makanan yang sehat dengan yang gak sehat, wah, hati kita bilang, enak itu, makan dikit-dikit gak apa-apa. Sehat, aman. Oh, gak ada yang tahu. Tahu-tahu kita sakit. Kenapa? Pola makan, pola hidup yang tidak sehat. Siapa yang menipu diri kita? Hati kita sendiri. Jadi hati kita tuh ada dua kan? Yang ada dua suara. Suara baik
Yang tidak lain adalah suara Roh Kudus yang membisikkan apa yang baik, yang benar, yang suci, yang sehat, supaya kita hidup makin baik. Yang kedua, suara negatif. Nah, itu yang membuat kita nggak bahagia karena kita ngikuti yang demikian. Jadi sebenarnya Vanessa dan sahabat bijak sekalian, kebahagiaan itu ada, Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tinggal melakukan refleksi dalam hati dulu yang pertama. Menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, andalkan Tuhan. Yang kedua, mari kita jangan tertipu diri kita sendiri tadi, hati. Hasilnya apa? Kalau gitu kita akan bahagia. Seperti apa digambarkan? Seperti pohon ditanam di tepi air. Akar-akarnya menyentuh batang air. Artinya akar-akarnya itu dapat gizi kehidupan yang sehat, segar. Akibatnya apa? Dia kena panas tahan. Dia tidak khawatir kekeringan. Daunnya selalu hijau. Artinya dia konsisten dengan hal yang baik, sehat, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ciri orang bahagia apa? Tidak berhenti menghasilkan buah. Sesuatu yang baik. Dari mulutnya, pikirannya, perbuatannya, sikapnya selalu baik. Ini ciri orang bahagia. Ciri orang yang baik, yang benar. Omongannya kok, meskipun dia disakiti, meskipun dia mengalami banyak kesulitan, hidup goncangan dan sebagainya, tapi karena hatinya bahagia, pikirannya beres, dia tidak tertipu oleh hati. Kita, orang demikian akan mengeluarkan yang baik. Daunnya tetap hijau. Mau diomongin orang begini begitu, daunnya tetap hijau, menghasilkan banyak buah. Apapun musimnya selalu berbuah. Itu ciri orang bahagia. Nah, kira-kira Vanessa bahagia nggak itu? Bahagia, aku jadi tahu nih Pak satu tips dari cerita Bapak. Ya. Berarti semuanya tuh sebenarnya asalnya dari diri kita sendiri. Ya. Ketika kita mau memilih dan menentukan, kita yang akan mendapatkan gitu Iya, ya Pak. betul. Ya? Tuhan sudah kasih pilihan. Kamu mengandalkan saya, kamu akan bahagia. Seperti pohon di tepi air. Atau kamu mengandalkan dirimu sendiri, kamu akan hancur. Kamu akan hidup dengan penderitaan, akhirnya lonely. Kasih yang begitu baik.
Saya jadi ingat tuh Vanessa dengan sebuah kisah tentang seorang yang namanya Ponzi. Ponzi itu kalau hari ini kita kenal dengan istilah skema Ponzi. Skema Ponzi itu investasi bodong itu loh. Banyak orang tertipu kan? Apa? Aku ketipu skema investasi bodong. Orang bilang skema Ponzi. Itu diawali dengan seorang yang namanya Charles Ponzi. Yang hidup sekitar tahun 1900-an. Dia orang Italia yang pindah ke Amerika. Dia terlalu ingin cepat sukses. Lalu dia mikir bagaimana saya cepat sukses. Nah dia tertipu oleh dirinya sendiri. Dia menghalalkan segala cara, dia menipu, membuka cek-cek kosong, lalu dia membuat investasi. Siapa investasi ke saya, Anda akan dapat berlipat kali ganda, seketika, cepat. Wah, semua orang tertipu menaruh uang ke dirinya. Hasilnya apa? Banyak orang tertipu, dia cepat kaya, tapi nggak lama. Segera dia ketangkap polisi, lalu dia dihukum penjara, diekstradisi ke Italia. Sisa hidupnya persis seperti ayat yang ke-6 tadi. Seperti semak liar di padang belantara, keadaannya tidak baik. Seperti hidup di tanah yang hangus, tidak berpenduduk. Betul-betul hidupnya lonely, kesepian, menderita. Pertanyaannya, siapa tertipu siapa? Memang Charles Ponzi menipu banyak orang. Tapi sebenarnya dia tertipu oleh dirinya sendiri. Dia ingin cepat sukses. Ya sukses ya boleh, tapi enggak begitulah caranya menipu orang. Sukses itu harus mulai tahapan yang benar. Nah siapa yang bisa memberitahu kita? Firman Tuhan. Caranya tadi satu, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita. Sendiri. Yang kedua, ayo kita belajar terus untuk selalu mengandalkan Tuhan dengan ini. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan buat hidup kita. Dan yang terakhir, kalau saya tanya, sukses itu apa? Jawabnya apa? Sukses itu ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, lalu biasanya kalau di dunia ini orang mengaitkan sukses dengan apa? Uang. Memiliki banyak uang. Betul. Punya jabatan yang hebat. Punya popularitas. Itu sukses. Tapi kira-kira benar nggak? Orang yang populer, kaya, berhasil dalam kehidupan glamor dan sebagainya, itu dia bahagia? Pasti, tidak pasti, atau belum tentu, atau gimana? Belum tentu sih, Belum Pak. tentu kan. Jadi sukses dan bahagia bukan kaitannya dengan uang. Tapi kaitannya seperti pohon tadi. Yang di tepi sungai, dia sehat, selalu berbuah lebat. Jadi sukses dan bahagia tidak tergantung orang lain, sahabat Pijar. Diri kita mengandalkan Tuhan. Kita akan menikmati hidup yang baik, diberkati Tuhan. Wah. Nah Pak, kalau buat saya nih tadi udah cerita banyak sama Pak Pendeta. Nah harapannya buat kami-kami ini Pak yang lagi mengalami strawberry generation ini Pak. Ya. Begini, sahabat Pijar dan Vanessa dan kawan-kawan generasi muda. Ayo, jangan jadi orang yang lemah. Jadilah orang yang handal, yang kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena mengandalkan diri sendiri. Karena diri kita sendiri dan kekuatannya itu sebenarnya bisa menipu. Awas tertipu oleh suara hati yang negatif dalam diri Anda dan saya. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Mengikuti firman-Nya. Dan orang yang demikian seperti pohon di tepi aliran air yang sehat. Dia akan terus tumbuh. Dia akan terus hijau. Dia berbuah lebat. Jadi ayo bahagia. Ayo kuat. Ayo handal di dalam Tuhan. Cirinya jadi orang selalu berbuah baik. Mulutnya ucapkan yang baik, pikirannya membuat hal yang baik, tangan, kakinya, hidupnya selalu menjadi baik buat keluarganya, buat masyarakat, buat bangsa dan negara. Jadi pertanyaannya, apakah Anda orang yang bahagia dan sukses? Apakah Anda yang kuat? Ayo mulai dari andalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama generasi muda dan sahabat Pijar sekalian boleh mendiskusikan masalah kehandalan. Karena kami tahu sesuai firman-Mu di dalam Yeremia 17, supaya kami selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kami bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah lebat bersama dengan Tuhan, menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah, kuatkanlah, hiburkanlah tiap kami. Berikan kami kehandalan di dalam segala perkara, karena Tuhan kekuatan hidup kami. Amin. Amin. Sahabat, Pijar sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Nah, sahabat terkasih pijar, kita belajar banyak hal hari ini. Bukan berarti menjadi strawberry generation adalah masalah ya Pak ya. Tapi bagaimana kita bisa memilih dan menentukan yang terbaik buat hidup kita. Yang paling penting adalah selalu andalkan Tuhan. Benar Pak? Amin. Amin. Mari Pak kita ucapkan buat sahabat pijar terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pantas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.